Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentu kita bersyukur atas nikmat umur yang masih Allah berikan hingga hari ini, bertepatan dengan 4 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga atas izin Allah kita bisa melewati hari-hari yang penuh berkah di bulan ini dan istiqomah untuk beramal soleh hendaknya sampai ke penghujung Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga berdoa semoga bapak ibu dan keluarga diberikan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, di antara inti amalan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang penuh berkah yakni sedekah. Bahkan ke penghujung Ramadan nanti itu puncaknya juga sedekah. Sedekahnya namanya sedekah wajib, yaitu zakat fitrah. Karena sedekah ini ada dua, wajib dan yang sunnat. Bahkan kalau ada di antara bapak yang mungkin dikabarkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup bapak atau ibu, boleh saja ada di antara kita yang Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhirnya. Wallahu a'lam. Tapi saya berdoa semoga bapak ibu mudah-mudahan panjang umurnya, kemudian bertambah pula amal solehnya. Nah, kalau ada orang yang dikabarkan akan wafatnya, maka dia akan meminta amalan inti ini. Justru dia tidak mau untuk berpuasa atau ibadah solat. Fa as-sadaqah wa aku minas solihin. Jadi orang itu ingin kalau ditundalah kematiannya, maka dia ingin bersedekah. Sedekah yang mana? Nah, ini yang mau saya kaji pada bapak dan ibu dan kita semua pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan fikih wakaf, karena sedekah inilah yang mengalir. Tadi saya sampaikan sedekah ini banyak sekali. Kemarin begitu habis mengisi santapan rohani Ramadan di sebuah masjid, saya diminta untuk membuat video pendek. Video pendeknya, masjid ini akan membebaskan lahan lebih kurang 1000 meter persegi. Harganya lebih kurang 2,2 miliar. Mahal sekali Pak. Ya, alhamdulillah dana yang sudah terkumpul itu lebih kurang 600 juta. Tapi saya sampaikan sebelum membuat video, apakah ini infak atau apa? Ternyata disebutkan ini adalah wakaf. Jadi bagi orang yang telah berwakaf, pembebasan lahan untuk perluasan masjid ini boleh jadi ketika usianya berakhir tapi pahalanya terus akan mengalir. Nah, jadi dipastikan dulu dana ini dana apa. Bapak dan Ibu,
Kenapa kita bersemangat untuk dapat malam Lailatul Qadar? Karena ketika kita beribadah di malam itu amal kita itu sangat panjang, melebihi usia biologis kita. Penjelasan ulama ada yang menjelaskan sampai 86 tahun lebih kurang. Jadi kalau malam itu kita baca Quran, maka orang itu sama dia baca Quran 86 tahun namanya. Tapi siapa yang menjamin kita dapat malam Lailatul Qadar? Itikaf enggak? Bapak mau dapat Lailatul Qadar, Pak? Mau, Ustaz. Bapak enggak ikut itikaf di Masjid Muhajirin? Saya main domino dulu. Gimana mau dapat Lailatul Qadar? Enggak mungkin dapat itu di meja domino. Ya. Nah, tapi ada satu amalan cerdas yang berkaitan dengan sedekah ini. Nah, Bapak dan Ibu, sedekah yang kita maksud agar dia bisa terus mengalir bukan zakat. Kalau zakat itu habis sifatnya, kalau infak habis sifatnya. Tapi kalau wakaf nggak boleh habis. Terlebih dahulu, sebelum kita mengkaji fikih wakaf ini, saya menyampaikan secara historis dulu. Kapan dimulai wakaf ini? Kalau analisa saya Bapak dan Ibu, semoga ini tidak keliru. Ketika Nabi hijrah, Nabi bukan membangun pabrik kan? Ketika Nabi hijrah, Nabi membangun yang dimana aset wakaf itu masih berdiri sampai hari ini. Apa namanya Pak? Masjid Kuba. Masjid Kuba dulu. Kalau Bapak sekarang kan lagi ramai umroh nih, ramai sekarang umroh di bandara, ramai setelah tidak ada swab dan PCR, ramai sekarang di bandara, ya. Kebetulan kemarin saya juga baru pulang atas izin Allah. Banyak orang umroh, maka orang yang umroh ini melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, dia menjaga wudhu terlebih dahulu, mungkin di hotelnya, lalu dia sholat di Masjid Kuba. Itu pahalanya sama juga seperti umroh itu sendiri. Jadi banyak itu. Bayangkan betapa banyak pahala yang mengalir pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada travel umroh yang hanya sampai ke Mekah saja, saya yakin travel ini nggak untung, mungkin rugi. Ya, kenapa? Karena tidak ada ziarah ke Madinah, yaitu untuk sholat di Masjid Nabawi. Wakaf yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul nggak mau minta-minta sama anak yatim itu, karena onta itu berhenti pada titik Masjid Nabawi yang sekarang diperluas itu. Tapi Nabi membelinya pada anak yatim itu, dan beliau kemudian menjadikan rumahnya sebagai masjid. Jadi kalau ada travel yang nggak sempat ke sana ziarah, travelnya nggak laku. Kenapa travel itu diulang-ulang, orang umroh ke sana sekeluarga 2 kali bahkan 3 kali? Karena di samping diberikan kesempatan melaksanakan rukun umroh itu, jemaah diberikan kesempatan ziarah ke Masjid Nabawi. Coba Pak, lagi-lagi pahala Nabi mengalir. Apakah hanya itu? Nah, saya punya referensi dari Badan Wakaf Indonesia. Ini juga menjawab bahwasanya wakaf itu tidak hanya masjid. Jadi ada hubungannya dengan ekonomi. Ya, memang benar Masjid Nabawi itu telah mengantarkan ekonomi orang-orang di Madinah bagus. Hotelnya laku, ya, penginapan maksud saya. Kemudian UMKM, pedagang-pedagang yang di depan Masjid Nabawi itu ada pintu 27, ada pintu 28 dan seterusnya, kan banyak pedagang, Pak. Sehingga banyak jemaah yang berbelanja di sana. Bahkan ada mall, ya. Nah, ternyata wakaf yang berikutnya ini juga untuk memberikan edukasi kepada kita, bukan hanya masjid. Dari buku kecil ini dijelaskan, ya, di samping Masjid Kuba dan Masjid Nabawi, beliau mewakafkan 7 kebun kurmanya. Apa diantaranya? A'raf, Sofia, Dalal, Barqah, dan lain sebagainya. Ujian yang paling berat itu ujian harta. Ada orang kebun sawitnya ini seluas mata memandang, ya Pak,
tambah semangat dia ketika minyak goreng naik harganya, ya, tambah ditahan-tahannya lah itu kebun itu. Boleh jadi dia juga memproduksi pabrik minyak goreng itu. Bahkan banyak orang melakukan kecurangan, ditimbunnya barang itu, namanya ikhtikar. Setelah langka seperti solar, akhirnya harganya naik, lalu dibebankanlah pada masyarakat. Berbeda dengan Nabi, dia punya kebun juga Pak Haji, tapi dia wakafkan. Sampai 7 kebun Nabi itu yang dia wakafkan. Itu Pak, ya. Belum lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sumur yang luar biasa. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi ini, ya, tidaklah orang yang membeli sumur rumah maksudnya, kemudian dia menjadikan embernya berisi ember kaum muslimin, menjadikan kemudian itu sebagai wakaf, dia tetap bisa mengambil air darinya, maka balasannya dari sumber air tersebut yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Utsman telah meninggal dunia, dia telah wafat, tapi sumur ini sekarang masih berfungsi. Penjelasannya menurut informasi ada yang menjadi kebun kurma, ada yang kemudian sebagian menjadi tempat penginapan yaitu hotel. Hasil-hasilnya inilah kemudian untuk pendidikan, maka pahalanya tentu mengalir pada Utsman bin Affan. Ini secara historis Pak, ya. Yang ketiga, saya ulang lagi, tanah di Khaybar miliknya Umar bin Khattab. Mungkin orang Pekanbaru banyak juga tanahnya Pak. Saking banyaknya tidak tahu dia surat tanah ini di mana tanahnya itu. Jadi dia punya sertifikat hak milik itu, ada lemarinya, SHM-nya dia pegang, tapi titik tanah aja tidak tahu di mana lokasinya. Saking cintanya dia pada harta ini. Tapi ini pelajaran Pak, ya. Saya ketemu seorang yang kerjanya notaris, menangani kasus-kasus besar, mulai dari perbankan dan lain sebagainya. Dia setiap bulan itu sebelum hijrah rata-rata dapat 500 juta sebulan. Ini kami cerita subuh Pak, sama bapak itu yang sudah hijrah, 500 juta dia dapat sebulan. Saya doakan semoga jemaah dapat pula itu sebulan. Amin. Nampaknya tidak ada yang semangat ya. Tidak perlu Pak, ya. Kalau bapak tidak mau, doakan aja saya. Ya, kalau ibu tidak mau, doakan saya. Saya masih mau, ya. Jadi orang Islam ini boleh kaya sekaya-kayanya, tapi luruskan niatnya. Bukan ingin dipanggil sultan, bukan ingin dipanggil crazy rich, karena korun itu sudah orang kaya dulu itu, ya. Tapi orang beriman ini punya sejuta program kedermawanan. Ini saya ingin juga nih Pak, bagi-bagi mushaf Al-Quran. Ini kan wakaf Pak. Bisa baca Pak? Bisa baca ya? Ini kan wakaf. Kenapa dibeli Ustadz? Katanya Quran wakaf. Itu setelah saya tanya, pengganti ongkos kirim dari Madinah. Jadi harganya 70 itu dihitung ongkos pesawat Pak. Per bijinya itu kira-kira dari Madinah ke sini, ya. Qurannya Quran wakaf. Coba kalau ada 500 masjid di Pekanbaru, kemudian kita berwakaf, biar gampang ngitungnya 100.000 satu Al-Quran, dikali 100 masjid, masing-masing ada 10 masjid, maka sejuta dikali 500 masjid. Kita perlu 500 juta Pak. Kita nggak perlu disebut crazy rich, kita nggak perlu disebut sultan. Kita mungkin nggak ikut tadarus lagi tahun-tahun berikutnya, tapi ketika anak-anak kemudian bisa menghafal satu surah saja Bu, mungkin dia hafal surah Duha. Selama dia hafal itu, selama dia murojaah surah itu, maka selama itulah pahala mengalir untuk kita. Cuman orang tidak paham Pak. Jadi balik ke cerita bapak tadi. Jadi setiap saat dia ke mall, ini saya yang khawatir tuh Pak, lebih besar zakat malnya daripada zakat malnya tuh. Itu beda. Lebih besar zakat malnya daripada zakat mal. Jadi dia membelikan istrinya itu tas 10 juta, puluhan juta biasa, karena pendapatannya besar. Ada ya Bu tas yang sebesar itu, semahal itu?
Sekarang menjual 1 juta aja susah dia. Nyesal juga saya ketika kaya itu menghambur-hamburkan harta saya, bukan kemudian di jalan Allah, bukan kemudian saya wakafkan yang disebut dengan sedekah jariah itu. Nah, Bapak dan Ibu, itu kan orang-orang yang di luar, Ustaz. Bagaimana kalau orang Indonesia? Ada enggak indeks kedermawanan, Pak? Secara nasional Indonesia ini orangnya dermawan. Ya, Pak. Orangnya dermawan, ya. Salah seorang orang Indonesia yang dermawan namanya Habib Buga. Jadi dia pergi ke Mekah, dia beli tanahnya itu dia wakafkan. Ada namanya ruslak. Jadi tanah ini diganti oleh pemerintah, lalu kemudian mendapatkan kompensasi yang banyak sekali. Nah, sehingga nazirnya, sampai nanti kita bicara tentang nazir. Nazir ini berbeda dengan amil, Pak. Ya, saya ulangi. Nazir berbeda dengan amil. Kalau dibentuklah amil zakat di Masjid Muhajirin, ya Pak, itu amilnya terima uang jemaah zakat mal, misalnya zakat fitrah, bagikan langsung, itu boleh. Tapi kalau nazir enggak begitu. Terima pokok uang itu, peruntukannya jelas untuk apa dulu, ya. Misalnya membeli kebun sawit, jemaah kan membeli kebun, itu tidak boleh dikurangin dulu persentasinya. Walaupun undang-undang membolehkan, peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 41 tahun 2004, itu boleh nazir mendapat 10%. Kalau amil zakat dapat 1/8 atau 12,5%. Tapi saya kasih masukan buat panitia amil zakat nanti, jangan dipotong dari zakat fitrah, ya Pak. Jangan. Kalau zakat fitrah sebaiknya kasih aja orang miskin, karena nilainya tak banyak. Kalau dari zakat mal tidak apa-apa lah, ambillah untuk petugas, itu ambil. Kalau nazir nggak boleh. Nazir yang 10%, ya, ijtihad ulama MUI kita bekerja sama dengan pemerintah, itu dari hasil bersihnya baru dia dapat 10%. Berarti kompetensi nazir harusnya jauh lebih hebat daripada amil. Bukan saya membanding-bandingkan, karena dia punya kompetensi bisnis sekaligus punya kompetensi sosial. Kalau zakat terima bagikan, kalau wakaf nggak begitu, Pak, karena pokoknya wakaf, ya, artinya dia mesti tahan pokoknya, setelah menghasilkan baru dia ambil bagiannya 10%. Maka nazir di Baitul Ars yang wakafnya Habib Buga, ternyata dia orang Aceh. Orang Aceh. Saya hanya mengulang kembali. Ada orang Indonesia yang sangat kaya tapi dermawan. Bukan untuk dirinya, dia sederhana, tapi pahalanya izin Allah mengalir sampai sekarang. Nazirnya amanah, Pak. Nama nazirnya itu, lembaganya ini organisasi, ya, namanya Baitul Ars. Dia pesan, kata Habib Buga, nanti kalau ada orang kampung saya pergi ke Aceh, tolong ganti uang saku mereka lah. Sampai sekarang terlaksana dengan baik, Pak. Jadi setiap orang Aceh berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun yang terakhir, rukun haji itu, ya, mereka mendapatkan uang saku. Dari mana hasilnya? Dari wakafnya Habib Buga tadi. Ini ada di sini. Berarti pahalanya mengalir. Kalau Bapak infak tadi malam, dibelikan ke tisunya habis, ya, tisunya habis, pahalanya ngalir enggak, Pak? Tidak ngalir lagi. Kan banyak tuh saya perhatikan malam tarawih itu, satapan rohani, kotak infak diedarkan. Tadi subuh juga diedarkan. Kalau itu infak, ya Pak, itu habis boleh sifatnya. Tapi siapa yang menjamin pokoknya masih ada, lalu hasilnya dimanfaatkan sehingga pahalanya mengalir? Nggak ada yang jamin, karena sifatnya boleh habis. Karena itu infak ini perlu kita bagi-bagi dulu secara pengertiannya. Baik, Pak, berarti awal wakaf ini lebih kurang di tahun 2 Hijriah. Siapa yang pertama melakukan? Rasulullah. Siapa yang mengikutinya? Para sahabat, termasuk Abu Tolha, kebun yang dia cintai. Artinya orang Islam terdahulu adalah orang-orang kaya, lalu mereka berwakaf setiap hari. Bagaimana dengan kita yang juga akan wafat, ya, suatu saat
berjodoh dengan kematian. Kira-kira sudahkah kita berwakaf? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan lagi kalau ada orang bilang, Ustadz ini ngomong-ngomong sedekah, saya aja susah hidupnya. Betul kan Pak? Saya juga susah Pak. Saya sudah mulai berpikir ke depan, ya. Semuanya sudah mahal sekarang. Artinya boleh jadi pilihan anak nanti sekolahnya kedua tempat saja. Kalau enggak ke Madinah, kalau enggak ke Al-Azhar di Mesir, atau boleh yang ketiga pilihannya Maroko. Tiga-tiganya konon kabarnya strata 1 atau yang disebut sarjana S1 gratis. Ya coba, gimana kok bisa gratis itu? Kalau di Indonesia, saya kemarin ngobrol sama seorang rektor, ada di universitas yang di Riau ini, saya tak sebutkan. Mahasiswanya menunggak SPP sudah 6,6 miliar Pak. Selama pandemi, total mahasiswa menunggak biaya SPP sudah 6,6 miliar. Jadi bicara wakaf ini bukan bicara main-main ini. Kenapa Universitas Al-Azhar itu bisa menggratiskan? Karena wakaf. Kalau kampus membuat masjid itu biasa Pak. Kalau kampus membuat masjid itu biasa, mungkin sudah ada anggarannya. Tapi kalau masjid membuat kampus itu baru luar biasa. Nah, itulah dia Universitas Al-Azhar. Itulah dia Al-Qawariyun di kota Fes. Di mana negaranya? Maroko. Gratis Pak. Itu kan di luar negeri Pak Ustadz. Tarik ke dalam negeri minimal separohnya. Siapa itu? Itu Gontor Darussalam. Saya sering mengulang-ulang ini Pak, agar jemaah paham, sedekah ini tidak main-main. Sedekah ini lebih besar nilainya daripada APBN. Serius Pak. Sedekah ini kalau dikelola dengan baik lebih besar jumlahnya dari APBN. Ya, bukan APBD, tapi APBN kita. Nah, yang di dalam negeri contohnya, kalau mungkin di Sumatera ada uang pesantren 12, 15, mungkin Bapak ada kemampuan 600 juta, maka saya sarankan masukkan aja ke pesantren Gontor Darussalam. Berapa biaya Gontor Pak? 600.000 sampai sekarang per bulan. Iya kan? 600.000. Saya nggak tahu update yang terakhir. 600.000 sebulan. Tidak masuk di akal tuh Pak. Makan di sana, listrik anak-anak belajar, labornya dan seterusnya. Ternyata yang 600.000 betul-betul untuk santrinya. Gaji ustadznya dari mana? Dari wakaf. Bukan pokoknya. Saya kasih contoh ya. Pak Haji berwakaf ke Gontor. Kebetulan Bapak orang Jawa dan Bapak punya sawah di kampung halaman. Bapak penerima warisan dari orang tua, tapi Bapak ingin pahala mengalir untuk Bapak. Bapak tidak tahu kapan Bapak meninggal dunia. Lalu sawah ini Bapak serahkan kepada Nazir Gontor Darussalam, lalu kemudian mereka mengelolanya. Sawah, buahnya padi, jadi beras, dijual ke pasar. Itu jumlahnya Pak, bertonton tuh yang Gontor punya. Dan terakhir saya dapat informasi, karena kebetulan tidak ada yang kebetulan sebenarnya, sudah ketetapan Allah, saya berkunjung silaturahim ke sana, ya kalau nggak salah Pak Aziz ikut juga. Itu Gontor menerima terakhir karena amanah ini, nazirnya menerima sawah 23 hektar luasnya, berkah wakaf, berkah sedekah ini. Karena masyarakat lihat, nggak ada itu santri yang diusir dari, kecuali kriminalitas. Kalau persoalan SPP saya rasa nggak ada yang akan diusir dari sekolah, nggak ada. Karena berkahnya sedekah ini, karena berkahnya wakaf ini. Kenapa kita nggak ambil bagian? Saya nggak ada sawah Pak Ustadz, saya nggak ada tanah. Orang nyebutnya TBK. Jadi wakaf itu orang bicaranya TBK. T tanah, B bangunan, K kuburan.
Itulah mindsetnya kenapa saya bersemangat untuk terus syiar wakaf ini, Pak. Atau 3M, masjid. Makanya masjid banyak di Indonesia ya. Tidak salah memang ya. Karena jelas masjid ini beruntung, Pak. Yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan uangnya melalui uang membangun masjid ini, sangat beruntunglah mereka yang telah berwakaf di sini, Pak. Coba, Pak, mungkin ini jemaahnya yang paling ramai di Kecamatan Tua Madani ini. Beruntung orang yang berwakaf ini nih, Pak. Ini subuh loh. Ini bukan Jumatan loh. Saya pengen juga tuh. Jadi Bapak tidak punya tanahnya, berbeda dengan zakat. Zakat itu tak semua orang bisa menjadi muzaki. Karena ada nisabnya, Pak. Bapak nggak pegang uang 85, emas 85 gram, nggak ada kewajiban mengeluarkan ibu 2,5%. Karena zakat itu ada ketentuan hitungannya, ada nisabnya, ada waktunya, haulnya. Kalau wakaf tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya, boleh terserah saja. Berarti nggak mesti tanah, nggak mesti, nggak mesti bangunan, nggak mesti kuburan, nggak mesti. Itu contohnya 7 kebun kurma Rasul. Itu contohnya wakaf sumur. Saya tuh lagi hobi, Pak, buat quote-quote nih, mohon doanya. Selama Ramadan ini, nanti kalau Bapak lihat di Instagram saya buat itu syiar terus tentang wakaf. Salah satu yang mau saya tulis itu, Pak, hapus air mata dengan mata air. Hapus air mata dengan mata air. Air mata apa, Pak? Air mata dosa gitu. Jangan-jangan kenal masjid ini udah tua gini, Pak. Iya, maafin. Ya. Ini kalau saya lihat yang bersandar-sandar ini ayahanda saya ini. Ini udah mulai di tepi jurang nampaknya. Ini bukan saya nakut-nakutin ini. Ini mainnya udah main-main angka 60-70. Itu umur yang disebutkan Nabi, ayah. Iya benar ini. Saya nggak nakut-nakutin. Tapi yang muda jangan senang dulu, Pak. Banyak juga tuh yang muda-muda tuh tumbang itu. Yang jelas kena COVID nggak kena COVID, kita berjodoh dengan kematian. Jadi Bapak mesti ambil ini, Pak. Kenapa? Karena nggak, rasanya amal kita ini terbatas. Tapi kita mesti mitigasi resiko akhirat kita. Mobil mungkin ada 30 mobil diasuransikan untuk resiko dunia. Pertanyaan, orang yang punya mobil banyak tadi, pernahkah dia memikirkan resiko masuk ke alam barzakh? Gitu, Pak. Kalau saya punya mobil banyak, Pak, doakan, Pak, ya. Amin. Kurang semangat, amin. Nah, kalau banyak mobil saya ada 30, boleh enggak saya mewakafkan benda bergerak ini? Jadi wakaf itu ada dua, tidak bergerak tanah dan wakaf bergerak mobil. Maka mobil ini saya serahkan kepada nazir kalau sudah terbentuk di sini, yaitu ini contoh, Pak, ya. Jangan Bapak tagih habis nih. Ya, contoh, saya menyerahkan, saya ambil satu mobil Innova saya menjadi ambulan Masjid Muhajirin. Setuju nggak, Pak? Wah, itu lebih bernilai daripada 29 mobil yang lain. Boleh jadi yang satu mobil inilah yang mengalir pahalanya, ngantarin orang dari masjid ke kuburan, ngantarin jemaah yang sakit ke rumah sakit, menyalurkan bantuan sembako, alat-alat kesehatan dengan mobil ini, aksi kemanusiaan. Masya Allah, ini kan bagian daripada ya pahala yang mengalir, saya maksudkan itu. Berarti boleh, Pak Ustadz, dengan benda yang bergerak, bisa, termasuk dengan uang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berarti masuk kita pada ya sejarah sudah, termasuk pada dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Turki Utsmani. Bapak yang punya duit, ya Pak, sekali-sekali jalan ke Turki, Pak. Jangan lupa ajak-ajak saya. Cerdik juga Ustaz nampak. Di Turki itu 75% tanah yang terhampar itu tanah wakaf. Di Palestina itu hampir 100% adalah dulu tanah wakaf. Lalu dipecah-pecahlah oleh Zionis sehingga ini kemudian tidak lagi punya database-nya. Maka di Indonesia
Kemarin saya diskusi dengan BPN. Pertama, kita datang ke KUA bagi ibu yang mewakafkan rumahnya, dibuatlah akta ikrar wakafnya, AIW. Jangan sampai di situ. Kemudian teruskan, karena negara hadir. Maksudnya apa? Secara fikih nih, ya, ketentuannya agar kita paham, maka mesti dibuatlah sertifikasi tanah wakaf itu. Ini penting, Pak. Sehingga nanti kalau ada ahli waris, itu kan ayah saya yang mewakafkan, saya enggak. Buktinya mana kalau memang ayah saya mewakafkan? Nah, pengurus masjid akhirnya gigit jari. Di pengadilan kalah, akta ikrar wakafnya enggak ada, sertifikasi tanah wakafnya, padahal di tanah itu sudah ada rumah, Pak. Yang punya kesadaran ini, pahalanya ngalir. Nah, ini perlu kemudian disiapkan, ya. Karena ini dijelaskan juga dari undang-undang. Ini saya buka ini. Pasal pertama, undang-undang wakaf itu ada, Pak. Nomor 41. Kalau undang-undang zakat nomor 23. Tahunnya berapa? Tahun 2004, ya. Dijelaskan di sini, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan, ya, dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Kadang ada orang punya deposito jangka pendek, saya nggak tahu istilahnya, ya. Mungkin Pak Aziz lebih tahu. Deposito jangka panjang. Kemudian dia meninggal, Pak. Lalu pertanyaannya, siapa yang menikmati deposito itu? Ya, syukur-syukur bisa keluarganya. Yang perlu, Pak, bukan orang lain dulu, karena kita besok sendiri-sendiri. Yang perlu kita persiapkan adalah untuk diri kita, gitu ya, agar nanti pahalanya terus mengalir untuk kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda dengan infak dan zakat, wakaf ini mesti ditahan pokoknya, baru dimanfaatkan adalah hasilnya. Kemudian yang berikutnya, apa saja rukun wakaf itu, ya. Jadi Bapak mesti semangat, Pak. Kalau muzaki tidak semua kita bisa, tapi wakif semua kita bisa. Saya ulangi, ya. Kalau berzakat, kecuali zakat fitrah mungkin nanti. Kalau zakat mal nggak semua kita bisa, ya, karena harta tertentu, ya. Tapi kalau berwakaf semua kita bisa nggak, Bapak Ibu? Semua kita bisa nggak? Nah, ini bagi yang bersetuju, ya, wakaf uang atau wakaf melalui uang. Tadi saya contohkan kan, Pak, jaminan sosialnya pendidikan dan kemudian ekonomi. Saya contohkan di Johor, ya, ada satu yayasan namanya An-Nur, Yayasan An-Nur. Jadi dia membeli saham, Pak, membeli saham di samping pertanian. Orang membeli saham terkenallah sekarang namanya wakaf saham. Nah, itu boleh juga. Ketika dia untung, namanya dividen, maka keuntungan itu dia bilang bukan untuk kami, bukan untuk An-Nur ini, tapi keuntungan laba daripada saham ini tolong untuk dibuatkan program kesehatan masyarakat, yaitu klinik cuci darah gratis. Bagus nggak, Pak? Bagus nggak, Pak? Hebat sekali, ya, manfaatnya, ya. Nah, itu, Pak, yang ada di Malaysia itu. Berarti uang-uang tadi membeli saham, sahamnya dapat untung, lalu untungnya itu untuk membantu saudara kita yang cuci darah yang ada di Malaysia, tepatnya di Johor, namanya Klinik An-Nur, ya. Maka unsur wakaf yang pertama adalah wakif. Mudah-mudahan kita semua adalah wakif. Mudah-mudahan semua kita bisa berwakaf sebelum wafat. Setuju, Pak? Jangan lagi ada alasan, Pak, ya. Saya tidak ada tanah, Pak Ustadz. Tidak ada. Saya tidak ada bangunan untuk pesantren. Tidak ada. Tapi semua bapak saya rasa ada pegang uang, ya. Tinggal pengurus masjid menjelaskan, ini loh bukan infak, ya, Bu. Kita sekarang lagi mengumpulkan dana minimal membeli rumah yang akan dijual di sekitar masjid. Saya yakin bisa, Pak. 1-2 unit insya Allah bisa. Bismillah, ya, Pak. Semoga ini jadi program. Semoga kalau nanti ada informasikan ke saya, Pak. Ya, kalaupun tidak besar, mudah-mudahan ikut sertalah. Ibu ikut serta, ya, Bu. Walaupun 5.000 rupiah, ya. Cuman tetesannya agak lambat besok tuh. Kalau yang 5.000 itu agak lambat, Pak.
Kan Nabi bilang iza matal insan in qata'an amalahu ila min salasin sedekah tinjariyah. Itulah wakaf. Ya, selain doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Berhenti ya, ketika manusia meninggal dunia ini terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Jadi akan terus mengalir itu. Jadi ibu masuk 5.000 wakif, bapak wakif, kita semua wakif. Tapi dijelaskan oleh pengurus Masjid Muhajirin dan panitia Ramadan akan membeli 2 unit rumah di samping masjid contohnya. Dan alhamdulillah kayak Masjid Jamiatul Zahidin itu Pak, itu alhamdulillah yang punya rumah mau bersabar menunggu sampai nanti cukup uangnya baru dibuat di notaris akad jual belinya. Walaupun ada yang menawar lebih tinggi, mereka tak mau jual. Cuman permasalahannya sekarang masjid mau beli rumah 150 juta. Ya, sabar dulu, kami lagi ngumpulkan wakaf melalui uang. Besok ada orang datang Pak, 200 juta. Kira-kira dijualnya ke yang mana ke Pak? 150 apa yang 200? Saya rasa 200 itu. Kalau kita yang punya rumah itu, itulah kita. Padahal masjid sudah ingin membeli agar nanti masjid membuatkan kos-kosan buat mahasiswa, kos-kosan buat orang kerja, ya. Dan alhamdulillah hasil kosnya itu masuk ke dalam masjid. Makanya saya lihat di Masjid Bambu Kuning agak ke dalam sedikit terus ke belakang itu, di masjid itu ada 3 kios Pak. Pindah hari ini, lusa sudah Allah antarkan yang ngontrak lagi. Nggak Allah biarkan ruko itu kosong. Sekarang saya lihat tuh Pak, potensi wakif di Pekanbaru ini besar. Banyak nggak ruko yang kosong-kosong Pak? Oh banyak itu. Mereka tidak sadar umur itu sudah dekat tuh ambang batasnya. Ya sudah apa Pak? Ada tanda-tanda. Cuman orang terlalu lengah dengan dunia ini, dengan riuh-riuh dunia ini. Jadi wakif itu adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya. Hebat Pak ya. Ada satu bapak sekarang jadi sahabat saya. Beliau di Jogja. Bapak masuk jalan Sakutala, Harapan Raya, ada masjid sebelah kiri yang besar. Ayo Pak, kalau saya nggak salah nilai daripada tanah itu, ya Anaja, nilai tanah itu entah 6 miliar, entah 8 miliar Pak. Bapak ini sadar keutamaan wakaf, sadar ya Pak. Sekarang dia udah pensiun kerja dan dia berpikir suatu saat saya akan pensiun dari kehidupan ini. Tahu Bapak, harga tanah yang dijual ke masjid itu yang nilainya 8 miliar itu dibayar hanya separuh saja oleh pihak masjid. Kan hebat orang begini Pak, orang kaya. Tapi ada orang kaya Pak, bertetangga dengan masjid, rumahnya, masjid minta tolong untuk perluasan tempat wudhu semeter aja, tidak dikasih sama dia. Itu ada juga manusia-manusia macam itu, minta tolong, tidak mengganggu halamannya, tidak mengganggu luas tanah yang lain, hanya dikit aja. Mungkin dalam bahasa saya sejengkal aja tuh. Padahal kalau sejengkal ini yang dia berikan, Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin tarawihnya tidak sempurna, mungkin baca Qur'annya juga belum sempurna, tapi saya yakin pahalanya terus akan mengalir untuk dirinya. Unsur yang kedua namanya mauquf bih. Apa itu? Harta yang diwakafkan. Uang boleh, ya Pak. Jangan pula Pak Ustadz, saya mau mewakafkan nih Ustadz. Apa? Itu Pak Ustadz, ruko depan. Punya siapa Pak? Entah punya siapa. Itu tidak bagian daripada mauquf bih. Mauquf bih itu adalah betul-betul memang hak kita. Maka KUA dan kemudian BPN akan minta Pak, mana sertifikat hak milik Bapak itu. Ini sekarang lagi menarik nih Pak, lagi menarik. Saya izin Allah kemarin sama kawan-kawan BWI, ya Pak Haji, coba masuk ke Bapenda dan seterusnya. Kalau ada orang berwakaf rumah atau ruko, ternyata pajaknya sudah lama tak dibayar. Namanya pajak apa Pak? PBB. Itu kan terhalang membuat sertifikasi tanah wakaf. Doakan kami di BWI ya Pak, doakan. Kalau bisa keputusan ini kita gulirkan bagian regulasi, karena BWI ini lembaga non struktural pemerintah seperti Basnas.
kami ingin hapuskan PBB ini bagi orang ingin berwakafkan tanah atau kemudian rumah ataupun rukonya. Bagus kan Pak? Sehingga jadi wakafnya. Jangan sampai yang begini akhirnya orang nggak jadi berwakaf, lalu ibu itu meninggal, kan sedih kita. Tapi jangan dibalik Pak. Kenapa Bapak semangat betul wakafkan rumahnya? Iya Pak Ustadz, lama nak bayar pajaknya. Nah, itu niatnya udah salah itu. Niatnya betul-betul ingin baik, bukan ingin cari delik agar nggak bayar pajak, nggak begitu. Ya Pak. Dan hari ini saya tidak lama Pak isi kajiannya, karena minta maaf diminta untuk rapat Zoom dengan Badan Wakaf Indonesia. Ya. Yang ketiga namanya mauquf alaihi. Saya ulang, mauquf alaihi ini adalah penerima manfaat wakaf. Tidak semua orang bisa menerima manfaat zakat. Betul Pak? Betul? Tidak semua kita boleh menerima manfaat zakat. Betul Pak? Karena Bapak bukan fakir miskin, bukan mu'alaf, bukan. Tapi kalau kita menerima manfaat wakaf, boleh nggak Bapak Ibu? Kalau ada yang bilang nggak boleh Pak, jangan sholat lagi di masjid ini. Nah, inilah contohnya hebatnya sedekah jariah. Jadi Bapak pun boleh menjadi mauquf alaihi. Itu namanya wakaf khairi, wakaf umum saja, wakaf untuk masyarakat saja. Jadi siapapun boleh sholat di tanah wakaf ini, di tempat sarana masjid yang kita niatkan wakaf ini. Hebat berarti sedekah ini, hebat. Ya, siapapun boleh sholat di Masjid Kuba. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir ada namanya sighah, yaitu pernyataan wakaf. Jadi Bapak sudah berniat, saya wakafkan tanah ini, saya wakafkan rumah ini. Kadang Pak Haji, ada orang Pak Haji di perumahan itu rumahnya lebih dari 5, yang ditunggunya 1 aja. Itu banyak tuh di perumahan-perumahan Pekanbaru ini. Saya lagi hobi Pak memotret-motret tanah-tanah, gedung-gedung yang tidak teroptimalkan. Sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Kita akan cari tahu tuh Pak, Badan Wakaf Indonesia. Kita edukasi dia wakaf, semoga pahalanya ngalir, semoga nanti yang ditinggalkan akan bermanfaat. Hidup ini kan 2 saja Pak, meninggalkan atau ditinggalkan. Tapi kalau ada objek wakaf ini, bermanfaat enggak Pak bagi yang meninggalkan kita? Bermanfaat. Bermanfaat enggak bagi yang ditinggalkan? Bermanfaat. Nanti kita akan sampai pada wakaf mustarok. Saya mau mewakafkan ruko saya di jalan Taman Karya ke masjid Pak Ustadz. Tapi boleh enggak keluarga saya mendapatkan juga hasil nanti kontrak ruko ini? Boleh. Itu yang banyak di Arab Saudi dan di Mesir. Namanya mustarok. Jadi sebagian untuk keluarga, sebagian untuk masjid atau untuk masyarakat. Itu boleh Pak. Jadi kadang harta yang kita tinggalkan tidak ada kejelasannya, itu menjadi polemik dan menjadi pertikaian keluarga. Betul Pak? Tapi kalau sudah dipegang nazir, tak ada lagi abang yang kemudian menindas adik, tidak ada lagi adik yang tidak menegur abang, karena wakaf ini memberikan keberkahan. Ini bagian loh untuk keluarga, ini bagian loh untuk masyarakat. Sampai di sini saja Pak, saya undur diri, minta maaf. Insya Allah kita akan kaji lagi kajian tematik ini selama Ramadan yang terkait dengan fikih wakaf. Yang lebih penting sebelum kita wafat, Allah berikan kita kesempatan berwakaf ya Pak. Karena boleh jadi dosa kita banyak dan kita tidak tahu mana yang sudah Allah ampuni dan pahala mana yang sudah Allah terima. Tapi dari kejelasan Allah dan Rasulnya ini, semoga kita bisa mewakafkan harta kita sehingga pahalanya mengalir buat kita. Demikian, banyak maaf dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.